Jadi memang apa yang digunakan sama Rasulullah dengan kata-kata akhlak itu makanya akhirnya dipakai sama kita gitu kan. Kita menggunakan kata revolusi akhlak itu. Betul. Gitu kan. Iya. Nah, tapi kan tadi sempat nih ada salah satu kru Insight juga manggil Koh dengan Ustadz gitu kan. Terus Koh langsung benerin, Koh, betul. Gitu. Jadi kenapa nggak mau dipanggil Ustadz? Gini, Ustadz Adi Hidayat Ustadz bukan? Ustadz. Siapa lagi? Banyak ustadz-ustadz lain ya, namanya kita sebut banyak sekali kalau saya sebut nama ustadz. Ustadz itu orang yang belajar agama. Ustadz itu orang yang mondok. Ustadz itu yang bisa tafsir Quran. Ustadz itu paham hadis. Ustadz itu dalam sekali ilmunya. Sekarang Mas saya panggil, Pak Dokter mau? Enggak dong. Insinyur mau? Enggak. Karena Anda bukan dokter. Demikian juga dengan saya tidak belajar agama yang dalam, saya tidak mondok, saya tidak ikut di pesantren, saya tidak bisa tafsir Quran, hanya baca terjemahan, hanya baca Quran biasa, semua orang bisa. Lalu bagaimana saya bisa jadi ustadz? Dan panggilan seorang ustadz itu berat. Ustadz berarti guru yang diikuti. Sekali nulis saya penulis, ya. Saya nulis, sekali nulis dihisapnya dunia akhirat. Apalagi jadi ustadz. Jadi saya rasa jangan merusak Islam dengan memudahkan orang jadi ustadz. Itu ada ustadz yang nggak bener, pengikutnya banyak. Abu Janda namanya. Kan dia bukan ustadz, kenapa dipanggil ustadz? Jadi ya ada ustadz namanya bapaknya janda. Dan banyak yang panggil ustadz dan dia suka dipanggil ustadz. Janganlah. Gitu. Jadi kita nanti merusak Islam kalau gampang ustadin orang. Gitu kan. Tapi kan ketika Koh Hadi ini menjadi tokoh ibaratnya, menjadi tokoh dari Mu'alaf Center Indonesia. Orang itu kan menganggap tokoh itu adalah bisa jadi panutan untuk orang-orang. Nah, ketika menjadi panutan dengan gelombang massa yang luar biasa banyak juga, akhirnya orang secara nggak langsung akan manggil ustadz misalkan. Dan itu banyak ditemuin mungkin sama Koh Hani sendiri. Apakah setiap ada orang yang memanggil ustadz Koh Hani akhirnya langsung mengklarifikasi atau? Saya klarifikasi, saya bukan ustadz, pasti. Karena saya bukan guru. Kayak Pak Haji, sudah haji kan? Kalau belum haji saya panggil haji nggak mau. Nggak mau. Nah, jadi saya bukan ustadz, jangan dipanggil ustadz. Ada banyak jalan-jalan pintu menuju surga. Ada banyak pintu-pintu surga. Ada orang yang masuk surga karena hafalan Qurannya. Ada orang yang masuk surga karena ibadahnya. Ada yang masuk surga karena puasanya. Karena saya bukan ustadz, saya lihat, saya ikut dari ustadz, guru-guru saya para ustadz. Jadi kalau saya nggak tahu nanyanya ke ustadz, tapi insya Allah saya ingin masuk pintu-pintu surga dari amal-amalnya. Nah, Koh, ini yang banyak pertanyaan juga dari orang-orang sebenarnya. Kenapa sih ketika mu'alaf, dia menjadi seorang mu'alaf, dia tuh kayaknya lebih gampang untuk belajar agama kayak misalkan menghafal Al-Quran kah atau apa, dibanding sama kita yang sudah dari lahir, kita sudah bisa jadi Islam gitu kan. Nah itu kenapa sih? Sebenarnya bedanya di sini. Saya lah, contohnya langsung saya aja, jangan orang ya. Saya kan dulu udah yakin masuk surga. Udah yakin dosa saya ditebus. Udah yakin saya pasti masuk surga. Dosa saya ditebus, pasti selamat. Udah punya juru selamat. Udah suka-suka deh, udah yakin dengan kebenaran itu. Nah kalau masuk Islam terus nggak belajar lagi, buat apa saya masuk Islam? Orang udah masuk surga, udah selamat, udah dapat jaminan semuanya, bodoh juga kalau ditinggalin, gitu kan. Nah makanya belajar Islam. Karena kebenaran kitab Islam itu, kebenaran agama apapun termasuk Islam, itu dari kitab sucinya. Kitab sucinya yang murni, yang tidak berubah, yang menjadi solusi. Jadi semua masalah, apapun yang Anda temui harus ada jadi jawabannya. Kitab sucinya harus ada jawabannya di sana. Jadi memang karena awalnya tadi dari penasaran itu mungkin kan ya. Dari penasaran akhirnya berbuah jadi keseriusan. Dan dari serius itu akhirnya ditekunin banget. Itu yang membedakan akhirnya. Karena ini masalah akhirat. Karena ini masalah surga dan neraka. Ini bukan masalah dunia lagi. Saya yang tadinya udah yakin saya selamat masuk surga, masuk Islam. Terus main-main gitu. Buat apa masuk Islam? Percuma gitu Anda kan. kalau sudah masuk Islam, dikasih hidayah yang mahal harganya itu, lalu Anda main-main, buat apa masuk Islam? Bikin rusak Islam aja. Bikin jelek nama Islam aja. Berislamlah dengan sungguh-sungguh. Gitu. Padahal kalau kita lihat lagi nih sejarahnya dulu,
Kan Kohani itu sempat mencari kesalahan di Al-Qur'an ya kalau nggak salah ya. Betul. Sempat mencari kesalahan tapi ternyata di situ justru menemukan hidayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah mendapatkan hidayahnya. Iya. Nah, apa yang men-trigger waktu itu untuk mencari kesalahan? Karena pengen nyerang Kan atau saya sudah bilang, saya sudah selamat. Yakin saya ini selamat. Ah, Yakin saya ini masuk surga. Oke. Oke, saya sudah baca. Ini jarang dilakukan oleh Kristen. Saya udah baca kalau di kita khatam 30 juz. Nah, saya udah baca di Kejadian Wahyu berkali-kali. Oke. Oke, saya penasaran. Karena cari salahnya kan nggak mungkin. Kalau saya cari salahnya Ustadz, Kiai, Habib, Syekh, Banyak. ketemu. Pasti. Salahnya pendeta, pastor, suster, romo, evangelis, frater, banyak. Orang pasti punya salah dan dosa. Jadi cari di kitabnya. Begitu cari di kitabnya, selesai sudah. Jadi kalau yang nggak suka Islam, jangan orangnya jadi patokan. Kitab sucinya. Carikan saya kesalahan di Al-Quran. Oke. Nah, waktu itu bagian mana yang akhirnya membuat Kohani itu sampai tek? Ya, secara global kalau disebut ayatnya banyak, tapi yang paling mudah adalah tidak ada agama di dunia ini kecuali Islam yang pertama Tuhannya nggak kelihatan. Oke. Itu tulisannya alif lam lam ha, bacanya Allah. Itu tulisan hijayah namanya. Bukan foto, bukan gambar, bukan simbol. Agama lain ada nggak yang cuma nama Tuhannya gitu? Ada fotonya, ada patungnya, ada gambarnya, beraneka rupa wajahnya yang beda-beda satu dengan lainnya. Apapun itu, saya nggak menunjuk satu agama nanti penistaan. Iya. Tapi agama di luar Islam ada muka Tuhan kamu, Oke. ada muka Nabi kamu. Islam karena memang jujur nggak tahu. Ya lucu kalau handphone ini tahu yang ciptain juga handphone, serupa dengan handphone. Dia nggak tahu penciptanya manusia, pasti berbeda. Kita nggak tahu Allah seperti apa. Jadi Islam adalah satunya Tuhannya tidak kelihatan dan tidak diketahui seperti apa. Tapi dia ada dan bisa dirasakan. Jadi itu adalah titik baliknya. Yang kedua, Al-Quran ini tebal sekali. Berapa ayat? 16.636. Ada yang bilang 16.666. Ya. Yang lain di bawah itu. Tapi saya mengenal banyak sekali penghafal Quran yang hafal titik komanya, yang tahu posisinya atas, bawah, kiri, kanan, titiknya aja dia hafal, komanya dia hafal, apalagi bunyinya. Jadi ternyata hanya umat Islam juga yang hafal kitab sucinya. Kalau ngapalin lama, wajar. Saya banyak kenal penghafal Quran yang cacat. Contohnya Fajar Abdurrahim, Wahyu Diono, itu brain participle, otaknya cuma 10%. Hari ini dia bukan cuma hafal Quran, tapi juga hadis. Tim saya di Mekah, para penghafal Quran, anak-anak kecil sampai dewasa. Yang kirimkan, kalau saya impor, saya tinggal telepon ke Mekah, kirimin. Saya beli tiket, mereka berangkat hand carry. Di Indonesia juga banyak orang tua yang hafal Quran. Agama mana yang umatnya hafal kitab sucinya? Itu buktinya Allah jaga. Oke. Jadi kalau mau dilarang ada agama, buang aja semua kitab suci Indonesia, saya setuju. Tapi semua kitab suci nggak boleh ada. Dan Islam nggak pernah hilang. Karena banyak penghafalnya. Yang pertama Tuhannya tidak kelihatan. Yang kedua, semua hafal kitabnya. Mudah dihafal gitu ya. Kalau mudah nggak. Antum hafiz Quran? Enggak, belum. Saya juga belum. Pengen. Insya Allah. Susah kan? Insya Allah. Gak semua bisa. Aminin dong. Itu jadi ahlullah ya. Gitu. Di sini kalau ngeliat ada yang berhasil suka pada sirik gitu. Boleh itu. Kalau berhasil salah itu boleh gitu. Itu dua yang menjadi titik balik. Yang ketiga, banyak sekali jawaban-jawaban yang saya temukan dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, dia tahu ada laut di belah dua. Dia tahu air asin dan tawar bertemu. Nah, bagaimana? Itu kebenaran Islam yang nggak bisa ditolak lagi. Oke.